Oke, teman-teman, kita hari ini akan belajar gimana caranya kita bisa memulai bisnis di saat pandemi ya. Jadi, judulnya kita akan mulai dengan memulai bisnis di saat pandemi. Nah, mulai di saat pandemi ini tentunya kita harus tahu dulu ya. Pertama, bisnis apa yang potensial. Jadi kita harus tahu dulu bisnis apa yang potensial, bisnis yang potensial di saat pandemi. Ya, ini bisnis yang potensial saat pandemi apa sih? Misalnya kita harus paham dulu nih, yang potensial apa. Karena ya kan tentunya ada bisnis-bisnis yang terdampak ya. Nah kalau teman-teman cari bisnisnya yang potensial di saat pandemi, umumnya adalah bisnis yang terkait dengan kebutuhan sehari-hari misalnya. Nah, teman-teman mulai misalnya ketemu nih, misalnya terkait dengan kebutuhan sehari-hari ya. Nah, teman-teman coba riset nih, ya. Coba dilihat dulu, gitu ya. Terkait kebutuhan ini, teman-teman lihat kompetisinya gimana. Riset kompetisinya gimana. Jadi persaingannya, gitu. Banyak nggak yang main, gitu ya. Kita lihat riset. Nah, habis itu pas mulai teman-teman boleh coba belajar dulu. Jadi saya selalu menyarankan kalau teman-teman mau mulai, belajarlah untuk jadi reseller dulu. Ya misalnya teman-teman yang usahanya sejenis ya, kita coba jadi reseller dulu deh. Ya, jadi reseller dulu, kita tes market. Ya tujuan untuk jadi reseller untuk tes market. Ya, kita untuk tes market. Kita tes nih gimana sih reaksi teman-teman kita gitu ya. Bagus nggak, banyak nggak nih gitu ya. Nah kalau emang nanti banyak yang mau, kita bisa mulai coba branding produksi sendiri atau cari maklumnya. Nah, setelah kita tes market, maka berikutnya apa? Kita coba bangun, kalau di online kita bangun sosial medianya. Jadi kita bangun sosial media. Ya, teman-teman mulai bangun sosial media. Ya, untuk apa? Sosial media ini goalnya adalah untuk menginformasikan produk. Ya, info produk. Ya, itu bisa juga. Nah, terus teman-teman mulai bangun juga yang namanya marketplace. Ini kalau yang standar-standar ya, marketplace ya. Untuk ya. Kalau marketplace yang standar-standar teman-teman bangun gitu. Untuk apa? Untuk dapat traffic dari marketplace ya. Traffic gitu. Ini kalau yang di online-nya. Nah, yang paralel harus dilakukan juga teman-teman paralel dilakukan adalah teman-teman juga coba bangun yang namanya saya bilangnya namanya daftar nama atau list kontak. Oke, daftar nama. Daftar nama ini apa aja sih orang terdekat. Jadi jualan itu teman-teman nggak usah bingung, coba aja jualan ke orang terdekat dulu, ya. Di orang terdekat ya, siapa dia orang terdekat itu bisa keluarga, kawan, ya, gitu. Nah ini dulu lagi jual ya, kita list misalnya ada 100 orang, kita list 100 orang misalnya ya, ada 100 orang di sini misalnya, ya, kita coba mulai dari mereka dulu, ya. Ini paling sederhana ya, teman-teman nggak butuh yang lain-lain, tapi teman-teman bisa mulai dengan yang ada dulu. Nah, setelah itu nanti, setelah dapatnya 100 orang ini gitu ya, teman-teman, orang ini kan teman-teman dapat tuh namanya customer ya, kan kita dapetin nama customer. Nah, customer juga diarahkan untuk bisa menjadi orang yang merekomendasikan ya. Biasanya kita mungkin bilangnya kalau nggak reseller, kalau nggak affiliate lah ya. Referensi. Ya. Jadi dijagain benar-benar, jadi bina dijagain sehingga mereka nanti dikasih value lah maksud saya, dikasih value sehingga mereka itu bisa pada akhirnya mau merekomendasikan ya, mau mereferensikan produk kita. Ini penting di awal kita bicara di bisnis online ya, jadi penting. Nah, teman-teman semua,
jangan keburu-buru untuk bisa gonta-ganti bisnis. Jadi kalau di awal saya bilang kita di tahap awal bisnis itu kita fokusnya adalah di penjualan, ya, fokus di penjualan, ya, fokus di penjualan dulu teman-teman, ya. Habis fokus di penjualan, maksimalin tuh apa aja yang dimaksimalin, organiknya, ya. Jadi kalau teman sudah mulai ada budget iklan, pakai iklan, ya. Nah, organik iklan nih dimaksimalin nih, ya, dimaksimalin supaya apa? Supaya maksimal gitu ya. Organik sama iklan gitu dimaksimalin. Nah, setelah itu baru teman-teman boleh juga organik itu apa aja kan macam-macam ya. Ada direct selling, ada kita pakai sistemnya reseller namanya. Nah, bisa coba juga tuh reseller. Oke, nah dimaksimalin dulu nih. Setelah oke, baru berikutnya teman-teman bangun sistem. Ya, baru bangun sistem. Baru bangun sistem. Apa yang dibangun? SOP-nya dibangun. SOP, standar kerja dan kawan-kawan ya. Nah, baru kalau udah mulai ini bisa berjalan, baru bangun yang namanya ekspansi usaha. Gitu. Ya, baru buka cabang dan kawan-kawan. Cabang, atau bisa dibilang ganti bisnis. Atau misalnya tambah bisnis ya. Bisnis baru. Nah, ini teman-teman. Ya. Jadi ini tips sederhana singkat buat teman-teman yang mau memulai bisnis di saat pandemi. Jadi dari awal saya udah jelasin tadi step by step-nya, silakan diulang lagi kalau emang ada yang skip. Tapi mulailah dari yang sederhana dulu ya. Saya mulai dari sederhana dulu, mulai dari yang terdekat dulu. Jadi mulai dari, kalau boleh saya bilang kata kuncinya adalah sederhana dan dekat. Ya. Nah, sederhana, ya sederhana, ya, dekat dan kebutuhan yang dekat. Oke. Nah, jadi kalau dekat dan kalau bisa modalnya kecil. Kenapa? Kalau misalnya ada kenapa-napa nanti teman-teman bisa lebih hati-hati lah. Ya nggak terlalu harus menguras modal atau sampai gimana gitu ya. Jadi kalau pernah ada kegagalan nanti atau nggak lanjut, teman-teman ya udah tinggal selesaikan aja. Gitu. Nah, ini teman-teman silakan, jadi bisa dilakukan ya, gimana caranya bisa mulai bisnis saat pandemi ya. Ini kurang lebih hal-hal yang mungkin bisa jadi saran saya buat teman-teman yang sedang atau pengen memulai bisnis saat pandemi. Terima kasih, sampai ketemu di video-video selanjutnya.